Halo semua, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya Sabita. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nih mengenai backsplash dapur. Kira-kira apa sih backsplash dapur itu? Yuk, simak videonya. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat lapisan dinding yang berada di area kotor ataupun basah yang biasanya ada di dapur? Nah, biasanya itu disebut dengan backsplash. Arti dari kata backsplash sendiri merupakan permukaan vertikal yang biasanya difungsikan untuk melindungi dinding dari kotoran seperti cipratan air, kemudian minyak, dan juga bumbu masakan. Lapisan dinding ini biasanya ditemukan di belakang kompor ataupun di belakang bak cuci piring, serta biasanya panjangnya itu mengikuti panjang dari kitchen set dan juga ketinggiannya beberapa puluh cm di atas countertop. Selain itu juga biasanya area backsplash ini juga bisa untuk menutupi seluruh dinding permukaan dapur secara keseluruhan. Pemasangan backsplash sendiri sebenarnya sangat penting ya, karena kalau tidak memasang backsplash ini, beberapa permukaan sudut seperti di belakang countertop nanti tentunya akan jadi lebih mudah untuk kotor. Keunggulan dari backsplash sendiri adalah permukaannya yang mudah dibersihkan dibandingkan dengan lapisan dinding sejenisnya seperti gipsum ataupun dinding biasa. Teman-teman bisa nih memilih material-material ini untuk dijadikan sebagai backsplash, yaitu keramik, ada juga granit, kemudian kaca, kayu hingga logam. Nah, model-modelnya pun beragam tergantung dengan desain yang akan diterapkan di dapur kalian. Selain itu, material-material ini juga bisa loh mempercantik dapur kamu. Fungsi dari backsplash sendiri sebenarnya yang utama adalah melindungi dinding dari kotoran. Namun nggak hanya itu aja nih fungsi dari backsplash, ada beberapa fungsi yang bisa sekaligus menjadi keunggulan dari backsplash itu sendiri. Nah, apa aja sih fungsi dari backsplash? Fungsi yang pertama, memasak menjadi lebih tenang. Kenapa memasak menjadi lebih tenang? Karena kita nggak perlu khawatir lagi nih kalau lagi masak, dinding dapur kita akan jadi lebih kotor karena terkena cipratan minyak ataupun cipratan dari bumbu dapur. Sehingga itu membantu kita lebih tenang ketika memasak. Yang kedua, menjaga dinding tetap kering. Saat teman-teman mencuci piring, backsplash ini dapat membantu dinding dapur teman-teman menjadi tidak cepat basah dan juga tidak lembab. Nah, fungsi yang ketiga ada menambah nilai estetika. Dengan pemilihan material yang tepat, backsplash ini juga nantinya mampu membantu dinding kalian menjadi lebih cantik karena berbagai macam material yang ada di pasaran. Yang keempat, mudah dibersihkan. Berbeda dengan tembok, biasanya backsplash karena terbuat dari material khusus, makanya backsplash itu mudah dibersihkan. Kemudian fungsi yang kelima yaitu bisa dijadikan tempat untuk memajang peralatan dapur, kemudian buku resep ataupun radio untuk menemani kalian memasak. Yang keenam, memudahkan kita untuk menyembunyikan noda yang sudah dibersihkan tanpa harus melakukan pengecatan ulang. Kalau kita tadi udah membahas fungsi dari backsplash yang terbilang cukup banyak, nah selanjutnya ada pemilihan material yang sebenarnya sangat penting ya. Jadi teman-teman kalau memilih material untuk backsplash sebaiknya digunakan satu material aja agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, kira-kira apa aja sih materialnya? Nah, berikut beberapa materialnya, yaitu material yang pertama ada keramik. Keramik sendiri merupakan material yang bisa dibilang sebagai material backsplash yang paling populer karena keramik sendiri tergolong memiliki berbagai macam model dan warna dan juga bentuknya yang simpel, sekaligus tergolong sebagai material backsplash yang harganya cukup terjangkau. Teman-teman bisa nih memilih pola dan juga warna yang nantinya akan bisa disesuaikan dengan ruangan dan juga desain dari dapur teman-teman. Keramik sendiri memiliki kelebihan yaitu harganya yang tadi tergolong murah, kemudian mudah dibersihkan. Namun keramik juga memiliki kelemahan nih. Kelemahannya yaitu saat proses pemasangan keramik itu akan menimbulkan nat. Nah, nanti area itu akan menyebabkan kotoran-kotoran bekas memasak akan mengumpul di situ dan menjadi area yang paling sulit dibersihkan. Material yang kedua ada kayu. Nah, jika teman-teman pengen nih tampilan dapur kalian lebih hangat, nah backsplash kayu ini menjadi salah satu pilihannya. Tapi perlu diingat, karena kayu itu mudah disergap rayap dan juga lembab, tentunya teman-teman harus memilih kayu yang kualitas dan juga tepat. Maka backsplash-nya nanti akan lebih tahan lama dan juga memiliki tampilan yang indah. Teman-teman kalau misalnya ingin menggunakan backsplash kayu, biar tampilannya lebih indah dan juga lebih tahan lama, teman-teman bisa nih melapisi kayu ini dengan cat pelapis, kemudian ada cat protektif atau enamel yang nantinya akan membantu kayu kalian menjadi anti basah dan juga anti noda. Material yang ketiga ada kaca.
Kaca merupakan material yang reflektif terhadap cahaya sehingga mampu membuat ruangan menjadi lebih hangat dan juga lebih terang. Itu juga kenapa material kaca ini cocok dijadikan untuk material backsplash. Tampilan dari kaca sendiri lebih elegan dan juga memberikan kesan luas terhadap ruangan. Sama seperti material keramik, material kaca ini sangat mudah dibersihkan. Tapi usahakan jika teman-teman ingin menggunakan kaca ini sebagai backsplash, usahakan teman-teman memilih material kaca yang tempered ya, yang tahan terhadap suhu dan juga tidak mudah pecah. Material yang keempat ada logam. Jenis-jenis logam yang bisa dijadikan untuk material backsplash sebenarnya ada banyak. Mulai dari stainless steel, kemudian tembaga, plat aluminium, dan juga logam kuningan. Tapi sebenarnya berbagai macam logam pun bisa digunakan untuk backsplash, tapi tentunya yang memiliki karakter yang tahan terhadap karat dan juga air. Nah, material logam sendiri sebenarnya belum banyak digunakan ya di dapur-dapur rumah-rumah, tapi biasanya material logam ini digunakan di dapur yang memiliki frekuensi masak yang cukup tinggi seperti usaha catering ataupun dapur-dapur di restoran. Material yang kelima ada marmer dan granit. Material marmer dan granit sendiri merupakan salah satu material backsplash yang paling sering digunakan dan ditemukan di area-area dapur karena mampu membuat ruangan dapur menjadi lebih berkelas, lebih indah dan juga lebih alami. Namun material marmer dan granit ini harganya relatif mahal nih dibandingkan dengan material lainnya. Namun material ini sudah biasa digunakan sebagai material backsplash ataupun countertop yang ada di area dapur. Material marmer dan juga granit sendiri ini memiliki beberapa kelebihan seperti tahan pakai, kemudian tahan lama, anti gores, dan juga cocok digunakan untuk material yang dipakai di jangka panjang. Konsep penerapan marmer dan granit ini tentunya selalu berhasil membuat ruangan dapur menjadi lebih indah dan juga lebih elegan. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai material dari backsplash. Nah, kira-kira material apa nih yang pengen teman-teman terapkan di dapur rumah kalian? Nah, jika teman-teman masih bingung nih mengenai backsplash, teman-teman bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Atau kalau teman-teman masih kita mau diskusi bareng, teman-teman bisa menghubungi Studio Rancang Reka Ruang yang nanti kontaknya akan kita taruh di description box di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa untuk like video kami dan share ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekian video kali ini bersama saya Sabita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Adios. Kemudian ada juga granit, ada kayu, logam, hingga kayu. Udah ya tadi ya?